Tundukkan kepala dan rendahkan hati kita. Tuhan, dalam waktu yang singkat, melalui manusia yang terbatas ini, kami berdoa biar firman Tuhan disampaikan secara utuh. Biar Injil Yesus Kristus diberitakan secara sempurna di tempat ini. Biar kami melihat betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau menyayangi kami, dan buktinya adalah 2000 tahun yang lalu Engkau bukan hanya lahir, Engkau hidup bagi kami, Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami, dan Engkau naik menyiapkan tempat bagi kami. Biarkan Injil Yesus Kristus yang sempurna beranugerah dan menyelamatkan itu mengubahkan hidup, mengubahkan hati setiap kami, disampaikan secara utuh sehingga kami bisa melihat keindahan salib, keindahan Kristus, sehingga kami bisa melihat Kristus itu lebih indah dari apapun yang ditawarkan oleh dunia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Oke. Ya, izinkan saya 1 menit kenalan saudara ya. Nama saya Patudu Manik. Buat teman-teman yang belum pernah lihat saya lagi melayani di sebelah, kita kenalan dulu. Saya Patudu Manik. Saya menjalankan panggilan Tuhan, peran sebagai gembala dari Undivided Church yang ada di Tangerang. Ya, so ada yang dari Tangerang hari ini? Oh ada ternyata. Ya yang lain enggak ya. Jauh banget saudara ya. Nah hari ini saya akan kasih satu firman Tuhan tentang sebuah janji. Sebuah janji yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Saya beri judul The First Gospel. Sebelum saya bahas The First Gospel, saya ingin tanya saudara. Menurut saudara apa itu Injil yang pertama? Apakah Matius yang kalau saudara buka Alkitab itu urutannya di Injil paling pertama di Perjanjian Baru? Kalau Alkitab saudara benar, Matius pasti nomor 1 ya. Ataukah Markus yang secara kronologis penulisan itu paling tua? Kalau secara urutan di Alkitab memang Matius Injil yang pertama. Untuk kronologis itu Markus. Tapi untuk mengetahui apa itu Injil pertama, kita mau kembali ke kitab Kejadian. Kita mau balik ke kitab Kejadian. Bukan di Perjanjian Baru saudara ya. Sebelum saya baca ayat hari ini, saya mau refresh sejenak. Mungkin saudara sudah tahu cerita penciptaan, jatuhnya umat manusia ke dalam dosa. Tapi saya mau refresh sejenak sedikit ya. Hari itu setelah Allah menjadikan dunia dan manusia, Ia berkata semua pohon, semua buahnya boleh kamu makan. Kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan nanti kamu mati. Nah hari itu ular menggoda Hawa. Sehingga akhirnya dia makan buah. Adam ikut makan buah. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. So saudara, kalau hari ini pasangan saudara yang wanita bilang mau makan apa, terserah, biarin saudara. Karena terakhir kali wanita menentukan mau makan apa, kita semua jatuh dalam dosa saudara. Ya, iya lagi katanya. Jadi long story short saudara, mata mereka terbuka, mereka tahu mereka telanjang, mereka bersembunyi dari Allah. Dan hari itu Allah yang sudah tahu mereka mencari, Allah mencari mereka dan menemukan mereka. Ditanyain, diinterogasi, akhirnya ada momen saling menyalahkan seperti kita suka saling menyalahkan saudara ya. Yang diakhiri dengan hukuman kepada ular. Allah berkata, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Yang menarik saudara, setelah Allah memberikan hukuman bagi ular, Allah berfirman, Kejadian 3 ayat 15. Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini. Antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, di dalam Alkitab, selain Yohanes 13, mungkin tidak ada ayat Alkitab yang lebih menentukan dan lebih penting untuk dasar kekristenan selain Kejadian 3 ayat 15 ini. Kenapa saudara? Karena ini adalah pertama kalinya Allah mengungkapkan rencana karya terbesar, rencana penebusan yang sudah direncanakan sejak kekekalan. Saudara, Allah gak kaget dengan kejatuhan manusia. Kalau kita ada masalah, ada hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, kita kaget. Loh, kok bisa seperti ini? Hari itu Allah gak kaget. Dia tahu dari kekekalan bahwa manusia akan jatuh.
Dan itulah sebabnya dari sebelum dunia dijadikan, ia sudah menyiapkan jalan penebusan. Ia sudah menyiapkan solusi. Ia sudah menyiapkan jawabannya, pemulihan bagi manusia. Dan inilah pertama kalinya Injil dikumandangkan. Inilah pertama kalinya janji akan seorang juru selamat diumumkan, saudara, dideklarasikan. And this is the first gospel. Proto-evangelium. Coba kasih ke kanan kirinya, bilang proto-evangelium. Wah, habis ini lupakan saudara ya. Udah gak akan keluar di ujian. Kenapa disebut the first gospel? Karena di awal mula kejatuhan manusia ini justru pertama kali Allah mengungkapkan rencana penebusannya. Adam dan Hawa gagal taat, saudara. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Sudah seharusnya Allah menghancurkan mereka. Tapi justru sebaliknya, Allah menyatakan anugerahnya. Banyak orang berkata Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda. Allah di perjanjian lama itu kejam. Siapa bilang, saudara? Dia tetap sama. Dia adalah kasih. Dia adalah keadilan. Makanya saudara, proto-evangelium, Injil pertama ini adalah bukti bahwa dia adil. Tetap manusia diberikan konsekuensi. Tapi dia juga kasih. Dia memberikan anugerahnya. Nah, the first gospel ini akan kita bahas selama beberapa waktu ke depan. So let's jump back to the text. Kita balik lagi ke teks. Saya akan emphasize beberapa bagian ya. Perhatikan yang di highlight, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Saudara, di dalam janji akan Mesias ini juga dideklarasikan permusuhan antara iblis dan keturunannya melawan manusia dan keturunannya. Dan sekali lagi saudara, ini adalah sebuah anugerah, sebuah paradoks. Ketika manusia makan buah, Tuhan bilang engkau pasti akan mati. Tapi justru Allah memberikan harapan lewat pengumuman permusuhan ini. Allah berfirman tentang keturunan. Kalau ada keturunan berarti ada harapan, ada kehidupan bagi manusia. Lagi-lagi anugerah Allah dinyatakan lewat kabar baik ini. Ada permusuhan yang Allah deklarasikan antara iblis dan manusia. Ada peperangan yang panjang antara kegelapan dan kerajaan Allah. Ada konflik yang terus-menerus antara iblis dan setiap orang percaya yang dideklarasikan dalam Injil yang paling pertama ini. Sebuah permusuhan yang panjang dan sengit, saudara. Dan bisa dibilang ya, bear with me ya, ini adalah petunjuk mengenai seluruh sejarah di perjanjian lama. Dan sebuah petunjuk bagaimana kita seharusnya baca Alkitab, saudara. Perhatikan ya, Alkitab bukan berisi kisah-kisah yang terpisah. Kisahnya Abraham, kisahnya Daud, kisahnya Daniel, kisahnya Yunus, kisahnya Paulus, siapapun itu. Alkitab adalah sebuah cerita panjang. Bagaimana Allah dalam kedaulatannya memastikan dan menggenapi janji tentang seorang penebus. Konflik yang ada di sepanjang perjanjian lama bukan sekedar konflik individual. A melawan B, C melawan D. Enggak, saudara. Contohnya Daud dan Goliat. Bukan sekedar pertarungan antara dua orang. Tapi ini menceritakan, saudara, ada sebuah sejarah panjang bagaimana kerajaan kegelapan berusaha menghancurkan rencana Allah. Saya mau ambil contoh kisah Yusuf. Saudara, kalau saudara baca kisah Yusuf, seringkali saudara dikasih tahu, belajarlah dari Yusuf, sabar, larilah dari dosa. Tapi sebenarnya itu bukan yang utama, saudara. True, ada yang bisa dipelajari dari Yusuf. Tapi tujuan utama dari kisah Yusuf adalah supaya kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja mereka-rekakan yang baik di dalam hal yang buruk untuk memastikan rencana penebusannya digenapi dengan sempurna. Kenapa? Dalam kelaparan yang terjadi, saudara, Allah memakai kejahatan kakak-kakak Yusuf untuk menggenapi bahwa Yesus Kristus Sang Mesias akan lahir dari keturunan Yehuda. Dan Yehuda siapa? Kakak Yusuf. Kalau hari itu, ya saudara, garis keturunan Yehuda tidak dipelihara melalui tangan kedaulatan Allah, maka rencananya tidak terjadi. Tapi saya percaya itu tidak mungkin. Karena Allah berdaulat. Kejadian 49 ayat 10, saudara, berbicara bagaimana
Sang Mesias itu dinubuatkan lahir dari keturunan Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Satu lagi saudara, kisah Daud bukanlah utamanya supaya kita meneladani kepahlawanan Daud saudara. No. Tapi supaya kita akan semakin kagum terhadap Allah yang dalam kedaulatannya memastikan Sang Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus lahir sesuai dengan yang dinubuatkan dari keturunan Daud. Banyak sekali ayat yang menyatakan ini, tapi saya akan kutip satu supaya saudara bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Pulang dari tempat ini saudara, harusnya nanti bisa ngerti bagaimana seharusnya kita baca Alkitab saudara ya. Karena seluruh isi Alkitab menunjuk pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Bukan tentang kita. Tentang Yesus Kristus, Sang Mesias. Dan ini ajaib saudara. Bagaimana dalam peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan, peperangan antara ular dan wanita keturunannya itu, Allah memastikan janji penebusan itu tergenapi dengan sempurna. God is in control. Allah pegang kendali. Dalam kejatuhan manusia dia gak kaget seperti kita. Dia gak bilang, manusia yang aku ciptakan berdosa. Melanggar apa yang aku katakan, aku harus apa. Terus dia panik. Enggak saudara, he is still in control. Dia tahu itu akan terjadi. Tapi ia pakai hal itu untuk sebagai display kasihnya. Display kuasanya yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Apa implikasinya bagi kita? Di dalam hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Ketika semuanya berjalan di luar kontrol dan kendali kita. Kita seringkali gak bisa percaya sama Tuhan. Kita gak percaya dia pegang kendali sehingga akhirnya kita pengen, oke, my way aja Tuhan. Kayaknya engkau gak bisa deh. Kau gak ngerti deh apa yang kau lewati. Dan itulah kenapa kontrol dan kendali selalu menjadi salah satu berhala di hati kita. Tapi hari ini kita belajar Tuhan selalu pegang kendali. Di dalam hal yang sepertinya buruk bagi kita, Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat pilihannya. Dan bahkan di dalam semua cerita sejarah, Dia memastikan dalam hal yang buruk pun keselamatan umatnya harus digenapi. So hari ini saudara, kalau semuanya seakan-akan di luar kontrolmu, berpeganglah pada kebenaran ini. God, next slide ya. God who was, who is, and who is to come, holds all things in His eternal and unshakable control. Tuhan yang sudah ada, dan yang akan datang, memegang segala sesuatu di dalam kendalinya yang sempurna dan tidak akan tergoncangkan. Dan saudara, bagian permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan ini juga menyatakan bahwa kita yang adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus sudah seharusnya bermusuhan dengan kegelapan. Ada amin saudara? Permusuhan antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan sudah seharusnya membuat kita yang berada di dalam kerajaan terang bermusuhan dengan kerajaan kegelapan. Sudah seharusnya kita membenci iblis dan segala pengaruhnya, membenci dosa. Wah berat ya katanya. Berat ya kak, melawan dunia, bermusuhan dengan dunia. Sedangkan semua orang memakai nilai dunia. Teman-temanku minum semua, teman-temanku narkoba, teman-temanku seks bebas. Semua dosa bisa saudara sebutin. Kalau aku gak melakukannya, apakah aku bisa kuat ya? Kalau aku gak melakukannya, bisa gak ya?
Ini kan berarti seperti me against the world, aku melawan dunia ini. Saudara, ini kabar baiknya, permusuhan dengan dunia adalah persahabatan dengan Allah. Ketika engkau bermusuhan dengan dunia, maka engkau bersahabat dengan Allah. Kabar baiknya berarti Allah yang memegang kendali atas segala hal di dunia ada di pihak saudara. Allah yang memegang kendali ada di pihak kita dalam peperangan melawan dosa. Saudara boleh aja sendiri melawan arus. Saudara boleh aja sendiri, teman-teman saudara yang lain melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara boleh saja berdiri sendiri. Tapi it's not you against the world. Karena Allah ada di pihakmu. Bukankah ini penghiburan dan kekuatan terbesar bagi kita dalam perlawanan dan perjuangan melawan dosa. Bahkan dalam dosa yang sulit untuk engkau lepaskan selama ini. Engkau struggling sekali. Ada dosa yang mengikat engkau. Engkau masih berjuang dengan pornografi. Mungkin engkau masih berjuang dengan dosa apapun itu. You can mention it. Engkau masih struggle. Berpeganglah pada kebenaran ini. Allah ada di pihakmu untuk melawan dosa. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Amin. Hari ini kalau engkau lagi struggle sama dosamu, remember this. He is on your side. Dan saudara, janji mengenai Mesias ini diungkapkan sebelum Allah memberikan hukuman bagi manusia. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Karena melalui ini ia menunjukkan bahwa ia mengasihi manusia. He cares for us. Dia tetap adil, tetap ada hukuman yang harus diberikan kepada manusia. Tetapi vonis terhadap manusia tidak diberikan sebelum dia memberikan janji kepastian akan kemenangan. Jadi peperangan dengan kegelapan ini bukan sebuah peperangan yang kita belum tahu hasilnya, saudara. Karena bahkan setelah deklarasi permusuhan diungkapkan ada deklarasi kemenangan yang luar biasa. Ini hal yang ajaib karena iblis pasti merasa menang waktu itu. Gue berhasil mempengaruhi Adam dan Hawa buat makan buah pengetahuan baik dan jahat. Gue berhasil membuat Adam dan Hawa melawan Allah. Tetapi Allah sekali lagi tidak terkejut. Ia memberikan kepastian bahwa iblis pasti dikalahkan. Pertanyaannya, di mana letak deklarasi kemenangan mutlak ini? Tadi sudah ada deklarasi permusuhan, deklarasi kemenangannya di mana? Kita back to the text, Kejadian 3 ayat 15. Next slide. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, kalau kita baca versi bahasa Indonesia, kita mungkin agak sedikit kebingungan. Yang dimaksud keturunan ini siapa ya, gitu ya. Tapi kita kalau baca versi terjemahan bahasa Inggris, hampir semua menerjemahkan dengan sangat tepat. Saya akan ambil dari ESV atau English Standard Version. Next slide. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. Ya, ada keturunan, benih, offspring. Lalu di baris berikutnya ada kata ganti orang ketiga. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Terjemahkan bahasa Indonesia ya. Aku akan menimbulkan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Lalu ada kata ganti orang ketiga. Dia, laki-laki itu, he akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Dengan jelas dikatakan bahwa ini adalah seseorang, karena kata yang dipakai adalah kata ganti orang ketiga. Dia, he. Akan ada seseorang yang lahir dari keturunan manusia untuk mengalahkan kerajaan kegelapan. Ada seorang pribadi yang dijanjikan lahir dari keturunan manusia untuk memulihkan segala yang rusak karena dosa. Ini sebuah janji akan seorang penebus dari sisi Allah yang lahir melalui keturunan manusia. Saudara, banyak penafsir mengatakan bahwa Hawa salah menangkap ini. Hawa mengira anak pertamanya lah yang akan meremukkan kepala ular. Tapi ternyata enggak. Dia meremukkan adiknya sendiri, saudara. Itu enggak terjadi. Lalu orang Yahudi selama bertahun-tahun menafsirkan, oh ini berarti seluruh bangsa Israel. Namun hal itu juga enggak terjadi, saudara. Dan pada akhirnya kita mengetahui siapa sang keturunan ini. Karena hanya satu yang bisa meremukkan kepala sang ular. Anak Adam. Adam yang kedua, Yesus
Kristus. Saudara, janji ini digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus. Sang firman yang menjadi manusia melalui seorang wanita yang bernama Maria. Ini menunjukkan bahwa yang harus meremukkan keturunan ular, satu-satunya yang bisa meremukkan kepala ular adalah keturunan manusia yang datang dari pihak Allah, yaitu Allah sendiri. Kelahiran sang penebus yang sudah dijanjikan semenjak awal kejatuhan manusia, yang akan kita rayakan, yang akan kita peringati di hari Natal. Sebuah janji yang dulu dinanti-nanti. Dulu tidak bisa diperkirakan kapan datangnya. Dulu disalahartikan penggenapannya. Hawa berpikir ini anakku. Orang Yahudi berpikir ini seluruh bangsa Israel. Tapi hari ini kita nggak perlu lagi menanti. Kita nggak perlu lagi mengira kapan datangnya. Karena janji tersebut sudah digenapi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, kota Daud. Karena lahir seorang bayi di dalam palungan Allah yang menjadi manusia. Untuk menebus kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 4, bisa dibantu cek slide-nya. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dia lahir 2000 tahun yang lalu dari seorang perempuan. Supaya kita yang tadinya terhilang, yang tadinya terpisah dari Allah, diadopsi jadi anak-anaknya. Namun penggenapan Injil yang pertama ini gak berhenti pada kelahiran Kristus. Kejadian 3:15 berkata bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan meremukkan tumitnya. Walaupun tumitnya juga dilukai, tapi sebenarnya meremukkan kepala ular adalah tanda kemenangan mutlak. Ular itu bisanya ada di kepalanya, saudara. Dan ketika itu diremukkan, maka gak ada harapan lagi bagi sang ular. Ini berarti kemenangan yang mutlak. Walaupun sang keturunan perempuan, sang Mesias yang dijanjikan, diremukkan tumitnya. Tapi sang ular sudah tidak punya kuasa lagi. Dan di mana hal ini terjadi, saudara? Di atas salib dan di dalam kubur yang kosong. Di atas salib Kristus mengalahkan kuasa dosa. Di dalam kubur yang kosong ada kemenangan mutlak atas kematian. Dua hal yang paling mengikat kita, dua hal yang paling membuat kita takut. Dia sudah taklukkan di atas salib dan di kubur yang kosong. Kepala sang ular diremukkan. Buat kita umat tebusannya, selama-lamanya kuasanya tidak akan lagi mengikat kita. Kita mungkin masih berjuang melawan dosa. Kita masih punya natur dosa yang membuat kita jatuh. Tapi dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Hari itu tumit sang Mesias diremukkan. Namun ia bangkit dan mengalahkan maut. Sebuah kemenangan yang mutlak yang sudah dikabarkan sejak kejatuhan manusia. Yang sudah direncanakan sejak kekekalan. Dan kemenangan ini sudah pasti kita terima di dalam Kristus. Kristus sudah menang. Kita masih menantikan kemenangan ini kita terima secara utuh ketika Kristus datang kedua kali. Ini istilahnya already but not yet. Maksudnya gimana? Kalau saudara pesen makanan di Gojek saudara ya, saudara sudah bayar, makanannya belum datang, sudah jadi milik saudara karena sudah bayar. Tapi not yet, karena masih on the way. Nanti utuhnya ketika saudara sudah terima, sama dengan kemenangan Kristus ini, dia sudah menang. Tapi kita terima secara utuh ketika dia datang kedua kali. Ketika dia memulihkan segala sesuatu. Ketika iblis dihukum. Ketika kehadiran dosa tidak ada lagi di dalam kita. Jadi saudara, kalau hari ini kita masih berperang melawan dosa, itu memang harus kita lewati. Tapi bisa kita lewati dengan satu pengharapan bahwa Yesus telah menang atas dosa dan kematian. Ada di next slide. Dan di dalam iman kita dipersatukan dengan kemenangannya.
Meskipun hari ini langkah kita masih di dalam dunia yang terluka, namun mahkota kemenangan itu pasti menanti 3 kekalan. Amin saudara, already but not yet. Saudara, tumit yang diremukkan oleh sang ular juga berbicara tentang darah yang tercurah. Kalau saudara digigit ular, itu kan darah pasti tercurah. Darah pasti menetes. Dan ini adalah gambaran darah Kristus yang mahal. Yang menebus dan membeli kita. Yang tercurah menggantikan kita. Dan yang sangat indah, hal ini diperkuat dengan satu ayat di Kejadian 3. Saya beritahu urutannya sekali lagi ya, flashback lagi ya. Allah memberikan hukuman kepada ular. Allah mendeklarasikan the first gospel ini. Lalu Allah mengungkapkan hukuman bagi manusia. Sebelum mengusir mereka, sekali lagi Allah menunjukkan anugerahnya. Karena apa? Karena setelah jatuh dalam dosa, manusia bersembunyi kalau saudara baca. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka membuat baju cawat dari pohon ara. Dari daunnya. Namun apa artinya sih daun untuk menutupi ketelanjangan? Nggak bisa saudara. Daun mau dirangkai seperti apapun tidak akan pernah bisa menutupi ketelanjangan. Nggak bisa menutupi semuanya. Mereka berpikir daun ini bisa menutupi dosa mereka. Tapi itu adalah sebuah hal kebodohan. Sama halnya dengan kita ketika kita menutupi pelanggaran kita dengan kebaikan kita. Menutupi pelanggaran kita dengan rajin ke gereja. Menutupi pelanggaran kita dengan memberikan persembahan. Tuhan, aku udah memberi persembahan ya, I feel better. Aku sudah rajin ke gereja, sudah melayani, I feel better. Kayaknya udah lebih baik nih. Sama halnya saudara ketika bersembunyi di dalam perbuatan baik saudara. Karena apa? Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan tidak ada yang bisa membayar dosa dengan perbuatan baik. Karena tidak ada pengampunan tanpa darah yang tercurah. Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan karena itulah Allah melakukan ini. Ayat 21 Kejadian 3. Boleh next slide. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu ia mengenakannya kepada mereka. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Hari itu ada binatang yang disembelih saudara sebagai korban. Untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia. Hari itu ada darah yang tercurah untuk menggantikan daun ara dengan kulit binatang. Hari itu ada darah yang tercurah untuk memberikan pakaian yang hangat. Menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Anugerahnya menutupi dosa mereka. Dan saudara, ini adalah gambaran Yesus Kristus. Karena ia adalah sang anak domba yang disembelih sebagai korban penebus dosa. Darahnya tercurah untuk pengampunan dosa kita. Tetapi kita bukan cuma diampuni. Kalau Adam dan Hawa diberikan pakaian, kita juga diberikan sebuah pakaian. Next slide. Kulit binatang dipakaikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi kebenaran Kristus dipakaikan kepada kita untuk menutupi dosa dan pelanggaran kita. Wow. Yesaya 61 ayat 10 berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ia yang memakaikan. Inisiatifnya dia, semua anugerahnya tidak pernah karena kebaikan kita. Implikasinya apa dalam hidup kita? Apa penerapannya dalam hidup kita? Hari ini engkau gak perlu lagi bersembunyi. Engkau gak perlu takut ketika engkau jatuh dalam dosa. Disclaimer, bukan berarti engkau lalu memamerkan dosa, bangga akan dosamu. Enggak saudara. Tapi kebenaran ini akan membuat kita bisa rest, tenang, mengaku bahwa kita gak mampu. Tuhan, aku tidak mampu. Aku membutuhkan anugerahmu. Kalau Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah dan menutupi dosa mereka dengan daun pohon ara. Hari ini kita bisa datang kepada Tuhan.
meminta ampun. Dan saya percaya Ia dengan anugerahnya pasti mengampuni dan memulihkan kita. Dan saudara, yang membuat kita bisa datang untuk meminta ampun adalah karena kita dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Dan itulah yang Allah lihat ketika melihat kita. Sekalipun kita habis jatuh dalam dosa, Ia melihat kita seperti Ia melihat Kristus. Ketika kita datang memohon pengampunan, kita diterima bukan berdasarkan siapa kita, tetapi karena Kristus sudah dipakaikan kepada kita. Ilustrasinya kayak gini, saudara. Bayangkan ini, saudara. Pura-puranya saya ini Allah, saudara. Kalau saudara jatuh dalam dosa, tanpa Kristus, engkau datang kepada Allah, harusnya engkau mati. Karena yang kudus gak bisa bersentuhan sama yang kotor. Tapi ketika sang anak domba itu disembelih, ini Kristus, engkau diselubungi dengan kebenarannya. Engkau gak kelihatan lagi, saudara. Tapi ketika engkau datang kepada Allah, Ia melihat Kristus, bukan melihat saudara. Makanya Dia bisa sayang sama saudara. Makanya Dia bisa menerima saudara. Makanya Dia bisa berkenan sama saudara. Karena yang dilihat Kristus. Hari ini, we can come to Him. You don't need to hide. Charles Spurgeon berkata, saudara, satu makhluk harus mati. Ada di next slide. Agar bisa memberi Adam dan Hawa pakaian. Dan saudara tahu siapa yang mati agar saudara bisa mengenakan jubah kebenarannya yang tidak bernoda. Anak domba Allah telah menjadi pakaian yang menutupi ketelanjangan kita. Sehingga kita tidak takut untuk berdiri bahkan di hadapan pengadilan Allah. Adam dan Hawa dikenakan pakaian yang dibayar dengan hidup pribadi yang lain, seekor hewan. Kita dikenakan pakaian kebenaran yang dibayar dengan hidup pribadi yang lain. Namanya Yesus Kristus, saudara. You can come to Him. Jadi apa yang kita pelajari dari deklarasi the first gospel? Injil yang pertama. Next slide. Allah adalah pribadi yang beranugerah. Di dalam anugerahnya, Ia memegang kendali penuh. Bahkan dalam hal yang sepertinya tidak terkendali bagi kita. Apa sih yang membuat kita gak bisa tenang ketika permasalahan itu datang? Karena kita gak percaya sama Dia. Tapi hari ini kita belajar, saudara. Bahwa Ia Allah yang pegang kendali. Di dalam kejahatan kakak-kakak Yusuf. Di dalam kelaparan yang terjadi. Ia memegang kendali memastikan sang Mesias lahir dari keturunan Yehuda. Dalam kejatuhan Daud. Ia Allah yang pegang kendali dengan memastikan sang Mesias lahir dari keturunan Daud. Ketika Maria dan Yusuf menunggu kelahiran Kristus, Ia di dalam kendalinya memastikan ada seorang yang bernama Kaisar Agustus menyuruh setiap orang kembali ke tanah kelahirannya. Sehingga hari itu Maria dan Yusuf balik ke Bethlehem. Untuk apa? Menggenapi nubuat bahwa sang Mesias harus lahir di kota Bethlehem. Ia adalah Allah yang pegang kendali. Ia memastikan keselamatan saudara dan saya. Dan karena itu kita bisa mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena kita percaya Ia yang memegang kendali. Bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Di dalam anugerahnya Allah yang memegang kendali ini ada di pihak kita dalam peperangan melawan dosa. This is a good news. You are not alone. It's not me against the world. Karena Allah di pihak kita. Hari ini kau struggle dengan dosamu. He is on your side. Itu kekuatan yang lebih dari apapun. Untuk engkau mengalahkan dosa. Next slide. Di dalam anugerahnya Allah menjamin kemenangan bagi kita. Yang sudah dipersatukan dengan Kristus di dalam iman.
Kenapa? Karena Kristus sudah menang atas dosa dan maut. Kita yang ada di dalam Kristus berhak atas kemenangan tersebut. Kita masih menanti kemenangan yang akan kita terima secara utuh ketika Dia datang kedua kali. Tapi bukankah itu juga harapan bagi kita di dalam dunia untuk memandang depan? Already, but not yet. Yang terakhir dalam anugerahnya, Allah memakaikan kita pakaian kebenaran. Lewat pengorbanan Sang Anak Domba, Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini engkau gak perlu bersembunyi lagi. Hari ini mungkin gak ada orang yang tahu. Orang tua pun gak tahu. Teman-temanmu gak tahu ada dosa yang tersembunyi di hatimu. Hari ini engkau gak perlu bersembunyi lagi. Just come to Him. Datanglah atas dasar kebenaran Kristus yang sudah dipakaikan kepadamu. Engkau bisa datang, meminta pengampunan, dan biarkan anugerahnya memulihkanmu. Amin. Pastinya kalian diberkati dari awal sampai akhirnya, apalagi firman Tuhan yang dibagikan sungguh memberkati setiap kita yang mendengarkan. Tapi jangan cuma didengarkan, dikerjakan, dilakukan, dihidupi dalam kehidupan kita sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terus saksikan Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube channel Impact Community Indonesia. Dan juga secara onsite kami undang teman-teman hadir bersama dengan kami di ibadah Impact Youth yang ada setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Jadi teman-teman yang di Jakarta sekitarnya, apalagi yang di Kelapa Gading, Kemayoran, Sunter yang dekat-dekat sini bisa gabung bersama dengan kami secara onsite. Dan kalau kurang ada komunitas sel yang diberi nama Impact Family, kalian bisa bergabung. Tinggal scan QR code yang ada, nanti diarahkan ke grup WhatsApp-nya, terus Zoom bareng di sana secara online, sesuai segmen kalian, yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang pro sama pro. Jadi teman-teman semua hubungi di sana sehingga punya komunitas yang saling mendukung satu dengan lainnya. Kak, kalau mau onsite gimana? Mau onsite, Impact Youth ada secara onsite, kita ketemu komselnya. Teman-teman di Jakarta, Bandung, Surabaya, kalian bisa bergabung di sana. Tapi kalau Impact Youth sendiri, ada di setiap Sabtu sore. Kalian bisa hubungi nomor ini, admin yang tersedia. Nanti dikasih tahu kapan komselnya. Dan ada juga komsel komunitas yang berupa olahraga. Kita bisa olahraga bareng juga di sana. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan hubungi sehingga kita bisa berkomunitas dan bertumbuh bersama-sama. Dan untuk kalian yang punya komunitas di luar gereja, baik di sekolah, kampus, berupa rokris, persekutuan doa, dan lain-lain yang mau Impact Youth layani, jangan sungkan-sungkan hubungi admin yang ada sehingga kita bisa hadir di sana memberkati teman-teman. Dan terakhir, kalian yang mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan seperti yang kalian tahu, beli kaos, sweater, hoodie, kemeja keren-keren dari Batik Tangan Pengharapan maupun Positive by YTP. Setiap pembelian kalian berguna bagi makanan, bergizi, dan pendidikan gratis bagi anak-anak pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. You buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat,
langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.